Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, saudara-saudara semua, dimanapun saat ini berada. Hari ini di Hongkong cuaca cukup cerah sekali ya teman-teman. Panas, tapi juga nggak terlalu panas, tapi ada agak sedikit mendung gitu ya. Ada hujan gitu. Oke, senang sekali karena pada kesempatan siang hari ini saya bertemu dengan teman saya, saudara saya, senasib seperjuangan di negeri Hongkong ini. Bisa dikenalkan, Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Apresi, biasa dipanggil teman-teman di sini Rido. Saya. Oke. Saya mau ngobrol-ngobrol nyantai aja, Mas. Iya, ngobrol-ngobrol nyantai bisa. Sambil apa ya? Curhat-curhat lah. Dan bisa. sambil ya berbagi informasi gitu ya. Siap. Bisa, Mas Rida udah berapa lama kerja di Hongkong? Saya kerja di Hongkong sekarang kurang lebih itu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya. Berarti kira-kira mulai start kerja di Hongkong umur berapa? 20? Mulai start umur 21. 21 ya, melangkah 22. 21 tahun, 22 ya. Melangkah 22. Padahal kalau di Indonesia nih ya, usia-usia segitu ya, itu usia-usia bermain, usia-usia seneng-seneng dolan lah intinya gitu ya. Iya. Tapi Mas Rida kenapa kok lebih memilih apa ya, mengais rezeki di negeri orang, jauh dari keluarga, terus merantau? Itu alasannya apa, Mas? Ya karena begini ya, Om. Kalau saya ini di umur saya yang 21 tahun terus memilih untuk merantau di negeri orang itu alasannya gini. Nomor satu itu saya itu kan bukan berasal dari keluarga yang ada ya. Ya. Keluarga yang sangat minim lah. Ya. Dari ya bisa dibilang petani, keluarga petani ya. Terus yang nomor dua karena saya mementingkan masa depan saya nantinya gitu ya. Terus makanya saya lebih memilih merantau di Hongkong daripada saya kerja di dolan ya, dan kerja wajarnya anak muda lah. Iya, wajarnya anak main ya. Nah, itu lumayan bagus sekali ya. Pemikirannya lebih maju ya teman Mas Rida ya. Terus kan tentunya di Hongkong ini kan kerja ikut majikan gitu ya. Majikan ikut bos. Itu kira-kira ada hal-hal nggak yang misalkan yang nggak enak, yang ya mungkin dipikir ya mungkin kadang orang di luaran sana berpikir kalau kerja di Hongkong, kerja di luar negeri itu gajinya banyak, terus kadang dia tidak memikir nggak enaknya. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Kalau nggak enaknya banyak sekali. Banyak yang nggak enaknya daripada enaknya. Banyak nggak enaknya. Ya, enaknya kan pas libur sebulan sekali kalau majikan ngasih. Tapi kalau majikan ngasihnya sebulan sekali, ya harus diterima. Ya harus diterima karena kita ikut majikan, ikut orang bukan ikut nenek kakek kita. Ya, Jadi betul, kita harus patuhi peraturan majikan di sini ya. Betul. Ya. Selama 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun di Hongkong ya? 4 tahun setengah ya. 4 tahun setengah. Kira-kira gimana, Mas? Wis eneng asile Ya gini Mas ya. Ya alhamdulillah kalau hasil itu yang nomor satu saya itu kan membahagiakan orang tua. Oh gitu. Nah, alhamdulillah orang tua ya sedikit-sedikit sudah aku bahagiakan. Terus kalau yang lainnya ya masa harus disebutin Mas ya, privasi ya. Oke. Ya udah. Yang penting sudah ada hasilnya gitu. Tapi saudaranya berapa, Mas? Saya dua saudara. Saya nomor satu. Saya nomor satu. Adiknya sekarang? Adiknya ada di Indonesia ya. Sudah sekolah? Kerja, enggak. Udah kerja ya. Berarti alhamdulillah sudah bisa membantu orang tua lah. Membantu orang tua. Terus gini, Mas. Saya juga mengalami, tentu teman-teman semua yang di
di perantauan khususnya yang ada di Hongkong ini tentu mengalami juga ya. Iya. Kan kita kerja jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, apalagi sampean belum nikah ya. Belum nikah ya. Belum nikah. Masih bujang ini. Masih bujang. Tentu ada masa-masa, ada waktu-waktu yang sangat terpenting yang tidak bisa tergantikan. Tentu gitu ya Mas. Iya. Kira-kira saat-saat seperti apa Mas? Kira-kira Kalau saya sendiri sih Om ya, kalau saya sendiri itu waktu-waktu yang bikin kayak misalkan apa ya, terenyuh gitu. terenyuh, sedih itu pas momen-momen datangnya Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kan setahun sekali itu, Ya. Hari Raya Idul Fitri itu. Itu kan harusnya bisa kumpul-kumpul keluarga, bisa pokoknya hari-hari bahagia lah di pas Hari Raya Idul Fitri. Terus kita masih di negeri orang, masih merantau. Kapan bisa pulang ke negeri sendiri ya pas di hari momen itu yang Idul Fitri. Ya di Hari Raya Idul Fitri pokoknya yang bisa membuat kita sampai haru. Begitu ya. Ya apalagi itu pas malam takbir itu dengar suara takbir di handphone atau di mana, aduh Nangis gitu ya. ya iyalah Om. Apa itu mata itu tak terbendung air matanya. Itu menangis lah ya. Semua orang anak rantau pasti menangis Om. Gitu Kalau ya. pasti dia Ya, saya sendiri juga mengalami seperti itu. Semua anak rantau yang sekarang merantau dimanapun berada pasti nangis lah. Gitu ya. Ya, di momen-momen Hari Raya Idul Fitri. Mungkin juga kalau saya juga berbagi pengalaman ya, mungkin saat-saat kita mungkin lagi nggak enak badan, iya kan? Ya. Harusnya mungkin orang tua memberikan perhatian lebih, Ya. tapi karena kita di rantau ya kita terpaksa harus Terpaksa ya kerja, tetap kerja tetap kita. kerja ya, Ya. tetap kerja karena sesuai kontrak yang Ya, kita tanda tangan. kalau majikan baik ngasih istirahat, ya alhamdulillah. Tapi kalau kan namanya majikan tidak sama toh. Iya, iya. Kadang itu ada yang baik, ya kadang ada yang kayak begitu. Kalau majikannya pas nggak baik ya tetap kerja, meskipun badan agak kurang fit atau di mana tetap kerja ya. Gitu ya. Apalagi kalau yang kerjanya di kebun, seperti saya kan di luar rumah di kebun, belum kena hujan atau apa itu, kalau badan itu nggak fit beneran fit ya gampang sekali sakit itu ya, meriang atau apa gitu. Belum nanti kalau pas musim dingin tiba itu ya. Iya, iya, iya. Kalau badan itu nggak fit bener-bener fit ya gampang terkena, ya, iya. gampang pilek, batuk, panas Dan ya. di saat-saat seperti itu sebenarnya kita membutuhkan Nah, perhatian iya, orang tua ya, benar. membutuhkan perhatian orang Iya. tua, terus Misalkan ada yang rawat atau di Iya. rumah ya, orang paling tua. enggak orang tua istilah wong Jawa ini demek tok ngene wis kaya wis Iya. dadi obat ya, Obat. terutama ibu ya. Ibu, iya. Nah, itulah memang resikonya anak rantau seperti resiko itu. anak rantau ya. Karena begini Om ya, waktu di Indonesia itu kan sudah dipikirkan resikonya apapun di sana kan sudah siap menanggung resiko semuanya ya. Ya. Namanya merantau. Iya, iya, iya. Terus gini Mas, kan tadi udah ya, jadi alasannya kenapa merantau di negeri orang. Terus kira-kira ada nggak sesuatu atau angan-angan yang belum kesampaian dari saat ini? Kalau angan-angan yang belum kesampaian mulai dari berangkat sampai sekarang ini banyak Mas. Banyak sekali kalau angan-angan. Kalau angan-angan yang lain banyak, tapi Yang paling penting, yang paling utama. Paling utama ya nomor satu adalah orang tua. Orang tua sudah saya, misalkan orang tua sudah sedikit demi sedikit sudah dibahagiakan lah ya. Iya. Terus ya kalau yang lain ya banyak lah, tapi ya Iya. nanti ya kan pelan-pelan lah. Pelan-pelan Dan itu. dengan berjalannya waktu kan semua itu butuh melewati proses-proses lah Mas. Enggak Iya. langsung harus sampai itu kan enggak ya, Harus. pelan-pelan lah ya. Ya kan kita manusia kan bisanya cuma berusaha dan berdoa. Sekarang berusaha dan berdoa aja dulu ya. Kira-kira apa Mas? Mungkin angan-angan yang paling penting, mungkin pengen orang tuanya
naik haji atau apa gitu kira-kira. Kalau boleh tahu ini. Ya kalau nanti ada rezeki yang lebih nggak ada salahnya kalau pengen membiayai orang tua berangkat haji. Nggak ada salahnya kalau nanti dikasih rezeki yang lebih. Tapi termasuk angan-angan ya. Tapi ya, luar biasa. Kalau ada rezeki lebih lah. Ya. Gitu ya. Nggak ada salahnya kan. Ya, itu termasuk satu pemikiran yang maju, satu pemikiran anak muda yang maju ya. Bukan kadang jarang kita temui orang-orang atau anak-anak muda yang sudah mempunyai pemikiran yang lebih dewasa seperti Mas Ridha ini ya. Nah, satu hal lagi Mas, kira-kira kapan target nikah? Target nikah, oh ya kalau target nikah sekarang ini umur saya 26 melangkah 27. Ya kalau target itu sebenarnya gini ya, kalau sudah di Indonesia saja nantilah ya. Oh gitu. Nah, sekarang fokus saja cari duit. Fokus cari duit, uang ya, ditabung. Orang tua bisa membiayai haji orang tua, syukur-syukur kalau dikasih lebih. Ya semoga nanti ada rezeki lebih. Kalau yang di atas ngasih rezeki lebih ya nggak masalah. Ya. Gitu ya? Iya. Membiayai haji orang tua ya? Ya, semoga dikasih rezeki yang lebih. Amin. Semoga cita-citane Mas Ridha bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus Mas, satu hal lagi. Mungkin kira-kira adaptasi pertama kerja di Hongkong Mas. Mungkin kadang orang itu kan nggak langsung enak ya. Iya. Kadang orang yang sekarang memandangnya sekarang enak, tapi nggak tahu prosesnya dulu gimana gitu Mas ya. Boleh cerita nggak Mas? Ya, ini teman-teman yang lain. Kalau masalah adaptasi gini Om ya, ini curhat ini saya. Nggak apa-apa. Dulu pertama kali saya di Hongkong, pertama kali itu kerja saya itu malah kayak menanam sayur itu. Terus pertama kebunan ya? Ya kebunan, nanam sayur di kebun. Terus pertama kali lihat majikan saya itu ya takut lah, namanya majikan di sini kalau bilang itu kan ya kayak gitu itu keras ya, ngomongnya keras. Ya, ngomongnya itu keras seperti membentak gitu kan. Ya. Ya sehari, 2 hari, 3 hari ya kayak nggak betah di sini ya. Nggak betah gitu. Ya kayak nggak betah. Majikan itu nyuruh itu bukan nyuruh ngomong biasa seperti membentak gitu ya. Kalau belum terbiasa kan wah, majikan ini galak sekali ya. Sehari 2 hari itu ya kayak nggak kerasan, kayak ingin pulang aja ke Indonesia. Gitu mikirnya dulu, terus lama-kelamaan seminggu 2 minggu seterusnya itu mulai terbiasa. Memang mulai tahu tipenya orang Hongkong. Ya, memang majikan saya itu ya wataknya memang seperti itu. Jadi ya mulai terbiasa dan alhamdulillah ya sampai finish 2 tahun. Alhamdulillah. Iya. Ya tapi kan dari mulai pertama kali kerja di Hongkong kan tentu juga apa ya, intinya melalui proses Mas ya. Iya. Kalaupun sekarang lebih enak dari yang dulu berarti kan memang kita juga harus melalui proses. Iya. Ya kalau yang sekarang kan saya sudah pindah 3 kali majikan ini, 3 kontrak 3 majikan. Tapi alhamdulillah sudah. Ya alhamdulillah lebih baik dari yang dulu gitu. Ya lebih baik dari yang dulu lah. Nah itu ya teman-teman semua juga ya. Ya ini sama juga, saya juga dulu pernah mengalami kerja seperti Mas Ridha ini. Awal-awal kerja di Hongkong itu sangat nggak enak. Nggak enak sih dalam arti karena memang kita harus melalui proses yang ya adaptasi di lingkungan majikan, terus juga adaptasi dengan pekerjaan yang kadang kalau seperti saya dulu ya, saya juga curhat ini ya. Iya. Saya dulu awal-awal kerja jaga kungkung gitu ya, orang tua yang disable, ada yang sakit. Wah itu super duper lah intinya. Iya. Itu mungkin di Indonesia mungkin anak-anak seumuran gitu nggak mungkin mau mengerjakan ya Mas. Tapi apa boleh buat, kita juga sudah mengambil pilihan itu, juga kita harus konsekuen untuk menerima risikonya apapun itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah saya juga lulus
lulus dan alhamdulillah sekarang Sudah finish ya. sudah mendapatkan kerjaan yang lebih bagus dari yang dulu. Nah, dari yang sebelumnya. Sudah kita juga bersyukur sekali bersyukur Mas. ya, Bersyukur sekali Syukur, Om. alhamdulillah. Oh ya, satu hal lagi Mas. Iya Om. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman seumuran sampean atau mungkin teman-teman yang sekarang ini juga merantau, itu kira-kira ada nggak pesan? Mungkin kita juga memang pertamanya harus seperti itu. Kira-kira ada Ya, nggak? maksudnya melewati proses yang Ya. nggak apa ya namanya kerja nggak sesuai dengan harapan lah. Ya, nggak Nah, mudah gitu. Kira-kira ya, ada pesan nggak? Kalau pesan saya bersabar aja dan berdoa. Ya nantinya siapa tahu kalau sudah finish dapat yang majikan yang kalau misalnya kan pengen ganti majikan, kalau sudah finish ya semoga dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya, dari Gitu yang ya? semua, dari yang tadinya itu semoga lebih baik lagi majikannya gitulah Om. Oh gitu ya. Nah ya namanya di sini kan kadang kan misalkan kita kan kalau cari kerjaan yang sesuai angan-angan kita kerjaan yang ituan ya nggak ada namanya kerjaan yang sesuai harapan. Terus satu hal lagi Mas, ini kan kita disiarkan di YouTube, Iya. di seluruh dunia kan tahu. Iya. Mungkin ya, Iya. mungkin orang tua sampean melihat video ini. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan? Ya kalau Kangen misalkan, atau gimana? Kalau misalnya orang tua saya Bu melihat, atau bapak? iya ya kangen lah Om. Kangen. Rindu lah ya kangen lah 4 tahun 6 bulan lah 4 tahun setengah ya belum pernah ketemu orang tua cuma video call aja ya kangen banget lah Om. Mungkin bisa disampaikan, Bu, Ya bapak, Pak Bu jika anak melihat video ini ya anakmu ya kangen loh Bu, kangen Jawa, kangen sampean oleh bapak ya wis ngono ae Om. Ya. Dari mana Mas? Dari Tulungagung ya? Dari Trenggalek aslinya Mas. Oh, Trenggalek. Trenggalek ya. Oh gitu ya. Iya. Ya udah. Mungkin kita ngobrol pada kali ini cukup sampai di sini dulu. Ini tadi kita curhat-curhat, sharing-sharing Mas, Iya, Mas iya, ya. sharing-sharing lah. Ya, seperti Sharing inilah. pengalaman. Ya, seperti inilah nasibnya jadi perantau. Perantau. Jadi perantau itu ya seperti ini. Kadang nggak sesuai harapan. Nah, Sesuai harapan Nah, dari betul. Indonesia. betul. Kadang kadang kerja itu kontrak sama pekerjaan nggak sesuai. Nah, ya. Ya itulah resiko yang memang kita harus diambil. Harus diambil karena kita sudah memilih untuk bekerja di sini ya kita terpaksa harus mengambil. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu dan saya akan mengundang narasumber ataupun berbagi pengalaman-pengalaman dari teman-teman TKI yang ada di Hongkong lainnya untuk berbagi cerita karena dari teman-teman itu nanti kita akan tumbuh inspirasi, akan tumbuh lagi kekuatan baru lagi untuk bekerja di perantauan. Dari saya cukup sekian dulu. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.